Halo teman-teman semua, di sini aku dan teman-temanku akan ngejelasin identifikasi hubungan arus turbin dengan sekuen Bauma pada formasi halang di daerah Watu Agung dan sekitarnya Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zakaria Marlin dengan NIM 21100100120140132. Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa itu sedimentologi. Sedimentologi adalah cabang ilmu geologi yang khusus mempelajari tentang batuan sedimen, sifat-sifat fisiknya, proses pengendapannya, terutama cara dan lingkungan pengendapannya. Salah satu dari mekanisme sedimentasi adalah sistem arus turbit. Salah satu contoh endapan hasil sedimentasi oleh arus turbit adalah formasi alang yang ditemukan tersingkap pada daerah Watu Agung, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ramadan Mawan dengan NIM 211000120140036. Nah, di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka sendiri itu ada 4 subbab. Yang pertama itu ada fisiografi regional, yang kedua ada letak geografis daerah penelitian, yang ketiga ada geologi umum, yang keempat ada sejarah geologi regional. Nah, yang pertama itu ada fisiografi regional daerah penelitian. Nah, di sini tuh menurut Van Bemmelen, Pulau Jawa tuh terbagi menjadi 6 zona fisiografi. Yang pertama tuh ada zona dataran aluvial utara Jawa, yang kedua ada zona gunung api kuarter, yang ketiga ada zona antiklinorium Rembang Madura, yang keempat ada zona antiklinorium Bogor Serayu. Nah, yang kelima itu ada zona depresi Jawa Tengah. Nah, yang keenam itu ada zona pegunungan Serayu Selatan. Nah, pada zona depresi Jawa Tengah tuh bentukannya tuh berupa punggungan dan pegunungan. Nah, dan zona ini itu menempati bagian tengah hingga selatan dari Jawa Tengah. Nah, terus tuh di zona depresi Jawa Tengah tuh ada terletak pegunungan Serayu Selatan. Setelah itu ada sebab kedua, yaitu letak geografis daerah penelitian. Nah, letaknya itu penelitian ini itu dilakukan di daerah Watu Agung dan sekitarnya, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, daerah ini tuh terletak di zona pegunungan Serayu Selatan. Kalau dilihat secara administrasi itu berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tambak dan Kecamatan Rowokile. Kalau dilihat secara geografis, daerah penelitian ini terletak pada 109 derajat 22 menit 55,2 detik bujur timur hingga 109 derajat 26 menit 43,5 detik bujur timur, dan 7 derajat 33 menit 14,8 detik lintang selatan hingga 7 derajat 37 menit 02,7 detik lintang selatan, dengan luas wilayah hingga 49 km persegi. Nah, yang ketiga ada geologi umum. Nah, geologi umum dari daerah penelitian ini adalah berupa subcekungan Banyumas yang secara regional berada dalam suatu sistem cekungan yang dibatasi oleh dua struktur sesar yang arahnya menganan, yaitu sesar Karangbolong dan sesar Gabon. Yang keempat itu ada sejarah geologi regional. Nah, di sini tuh Pulau Jawa tuh menurut Van Bemmelen tahun 1949 dibagi menjadi 3 kali periode tektonik. Yang pertama tuh ada fase tektonik Miocene ditandai dengan pengangkatan dan perlipatan sampai tersesarkannya batuan sedimen Paleogen dan Neogen. Yang kedua itu ada fase tektonik Pliocene dan Pleistocene. Nah, fase ini tuh ditandai dengan aktivitas vulkanisme yang berkembang di daerah Jawa bagian utara. Nah, yang ketiga tuh ada fase tektonik Holocene. Nah, ditandai dengan tektonik gravitasi yang menghasilkan gaya kompresi vertikal ke bawah akibat beban ekstra yang dihasilkan selama
zaman Pliocene dan Pleistocene. Sekian pembahasan mengenai tinjauan pustaka. Nah, pembahasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Anissa Puspa Widitra. Hai teman-teman, saya Anissa Puspa Widitra. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Langsung lanjut aja ke metode. Metode yang digunakan dalam penulisan paper yang kami buat yaitu dengan menggunakan metode studi kasus dan studi pustaka. Jadi, metode studi pustaka yang dimaksud adalah dengan melakukan pengkajian materi dan tulisan atau publikasi dari orang yang telah melakukan penelitian di daerah tersebut. Selain mengkaji, kami juga mencoba mengkorelasikan serta membandingkan dengan literatur lain hingga proses identifikasi hubungan arus turbidit dan sekuen Boma pada daerah penelitian yang ditelusuri menjadi lebih detail dan untuk meminimalisir misinformasi. Lalu kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang menjadi inti pokok dari paper ini. Pada subbab 4.1 akan dibahas mengenai arus turbidit. Dimulai dari pengertiannya ya teman-teman. Menurut Guanan, istilah turbidit mewakili suatu endapan yang berasal dari arus turbid yang kemudian diperkenalkan model fasies vertikalnya oleh Arnold Boma yang kemudian dikenal dengan Boma sequences. Sedangkan menurut Friedman dan Sanders, arus turbidit merupakan aliran arus pekat yang dihasilkan oleh massa sedimen berbutir padat yang berada di dalam suatu media aliran. Middleton dan Hampton mendefinisikan arus turbidit sebagai sedimen aliran gravitasi yang menyebabkan terjadinya turbidity current akibat longsoran pada lereng benua yang disebabkan oleh getaran, baik gempa bumi maupun tsunami. Mekanisme pengendapannya berasal dari onggokan sedimen yang berada pada lereng suatu cekungan yang kemudian bergerak meluncur ke bawah. Luncuran-luncuran ini menghasilkan lengseran yang kemudian berkembang menjadi suatu arus turbid yang awalnya terikat oleh gaya kondisi antar butir menjadi saling lepas dan bergerak mandiri. Kemudian ketika arusnya mulai melemah, butiran-butiran ini akan mengendap pada dasar cekungan. Nah, berdasarkan gerak relatif antara butir dan jarak dari sumber, Middleton dan Hampton membagi menjadi 4 jenis arus densitas. Yang pertama ada aliran arus kenyang atau turbidity current, di mana butiran lepas yang didukung oleh fluida atau media yang telah terinduksi menjadi arus turbulen. Yang kedua ada aliran sedimen yang difluidakan atau fluidized sediment flow, yang mana butiran yang lepas didukung oleh cairan yang diperas ke atas antar butir dengan butir-butir yang masih bersentuhan. Yang ketiga ada grain flow, yaitu butir-butirnya masih terikat dan mengalir saling bersentuhan. Yang keempat ada aliran rombakan atau debris flow, yang mana butir-butir kasar masih didukung oleh massa dasar campuran sedimen yang lebih halus dan energi media transportasinya, yaitu air, masih cukup kuat. Setelah ini akan dilanjut oleh teman saya yaitu Aisyah Zuhrohaq. Pembahasan kedua kita akan membahas tentang Boma sequences atau sekuen Boma. Sekuen Boma merupakan model fasies dari turbidit yang dikemukakan oleh Arnold Boma pada tahun 1992. Sekuen Boma terdiri atas 5 interval dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pada interval pelapisan bersusun atau sehat. Interval ini merupakan bagian bawah dari model fasies Boma. Interval ini memiliki tekstur fasilan, terkadang keasaran atau kesusunan. Interval laminatif sejajar bagian bawah atau shadow. Interval ini tersusun dari persaingan antara batu pasir dengan besi atau batu lempung. Seperti bidang untuk dengan interval di bawahnya. Interval riak arus atau besi. Interval ini diberikan dengan adanya struktur yang arus dengan tinggi maksimal 5 cm dan panjang maksimal 20 cm. Interval laminatif sejajar bagian atas atau besi. Interval ini tersusun dari perlapisan antara batu pasir halus dengan batu lempung, serta struktur laminatif sejajarnya tidak begitu jelas baiknya. Interval politik atau TF. Interval ini tersusun dari batuan yang bersifat lempungan dan tidak menunjukkan adanya struktur yang jelas. Bagian atas interval ini
tentang lapisan yang bersifat transformasi. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang mekanisme transport sedimen pada formasi. Pertama, satuan besi susunan batu pasir dan lava basalt yang dicirikan oleh dominasi batu yang bersih. Pada daerah penelitian, satuan besi susunan batu pasir dan lava basalt dapat ditafsirkan sebagai satuan yang dikendalikan dengan mekanisme gravity flow berupa debris flow. Apabila dihubungkan dengan model kipas progressive flow tersebut yang dikumpulkan oleh Walker pada tahun 1970-an, maka satuan besi susunan batu pasir dan lava basalt yang ada pada daerah penelitian dapat ditafsirkan sebagai endapan turbin di bagian atmosfer yang diperkirakan berukuran 15 sampai M17 atau skala awal dan akhir. Kedua, satuan batu pasir selalu berhubung sisipan besi yang dicirikan oleh perselingan batu pasir dan batu lempung dengan ketebalan batu pasirnya sekitar 10 sampai 60 cm dan batu lempung 10 sampai 80 cm. Pada daerah penelitian, menunjukkan mekanisme hasil pengendapan arus fluid untuk sedimen laut dalam dan diperkirakan berumur M17 sampai M19 atau kala awal dan akhir, sama seperti satuan friksi sisipan batu pasir dan lava basalt yang telah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian pada bagian subpembahasan struktur sekuan Bowman pada formasi alam, berdasarkan hasil pengukuran stratigrafi terukur atau measuring section stratigraphic pada 3 lintasan air sungai, didapatkan hasil. Kemudian hasil tersebut dianalisis menggunakan model fases turbidit milik Walker dan milik sekuan Bowman, dan hasilnya tersebut berupa yang pertama, pada lintasan sungai Gemular pada desa Kemuliaan. Pada bagian bawah sungai ini tersusun oleh batuan freksi dengan sisikan batu pasir, bagian tengah tersusun oleh batuan lempung masif, dan bagian atas tersusun oleh perselingan antara batu pasir dan batu lempung dan sisipan batu freksi. Pada bagian tengah hingga atas terdapat penampakan berupa graded bedding dan paralel lamination. Kolom stratigrafi tersebut jika dihubungkan dengan fases turbidit milik Walker berupa fases kipas atas atau upper fan. Fases upper fan merupakan fases pertama sebagai tempat pengendapan pada suatu sistem kipas pada laut dalam. Pada fases ini juga sebagai tempat pengendapan fragma yang berukuran besar dengan mekanisme transport berupa debris flow dengan struktur longsoran atau selam, dan dapat menghasilkan penampakan berupa lapisan yang terbalik. Dan kemudian jika dihubungkan dengan fases milik Bowman, termasuk fases turbidit klasik. Fases turbidit klasik ini merupakan fases yang memiliki penampakan khas berupa struktur sedimen, ripple, climbing ripple, current ripple, dan terkadang adanya struktur convolute. Yang kedua, pada lintasan jeglong di desa Gemular itu, pada bagian bawah hingga tengah terdapat struktur batuan berupa batuan freksi dengan sisipan batuan pasir, hingga perselang-selingan antar batuan pasir dengan batuan lempung dengan sisipan batuan freksi. Pada bagian tengah, perkembangan struktur sedimen berupa graded bedding dan paralel lamination. Singkapan-singkapan batuan bawah pada lintasan ini jika dihubungkan dengan fases turbidit milik Walker masuk dalam fases jenis upper fan dengan jenis slam kolomena supported by fragment, yaitu struktur longsoran dengan dominasi fragma berupa kolomena. Kemudian pada bagian tengah hingga atas jika dihubungkan dengan fases milik Walker masuk dalam jenis fases middle fan dengan jenis suprafan lock. Suprafan lock umumnya ditandai dengan lembah yang tidak memiliki tamu alam di mana lembah tersebut saling menganyam. Yang ketiga, pada lintasan Sungai Lanang di desa Watu Agung, pada bagian bawah hingga tengah terdapat struktur batuan berupa perselang-selingan antara batuan pasir dengan batuan lempung dengan perlapisan menipis ke arah atas. Pada struktur sedimennya teramati berupa graded bedding pada bagian bawah yang kemudian berubah menjadi ripple mark dan cross bedding ke arah atas. Singkapan-singkapan pada lintasan ini jika dihubungkan milik fases turbidit milik Walker termasuk dalam jenis middle fan dengan jenis suprafan lobes, dan milik Bowman termasuk jenis fases turbidit klasik. Dan kita berlanjut pada hubungan dan mekanisme arus turbidit dengan struktur sedimen sekuan Bowman pada formasi alam. Secara umum, sekuan endapan turbidit pada daerah penelitian tidak menunjukkan adanya seluruh ideal sekuan Bowman. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan pada bagian tengah, yakni hilangnya interval laminasi cecer bagian atas dan interval palitik atau daerah CD hingga PE. Ciri-ciri litologi dan struktur sedimen tersebut
pada formasi halang, menunjukkan bahwa pengaruh pembentukan formasi halang dipengaruhi oleh mekanisme arus turbidit. Hasil pengamatan pada 3 lintasan sungai didapatkan bahwa formasi halang menyusun atas facies konglomerat, fragment supported, massive sandstone, dan klasik turbidit Millie Walker serta sekuan Boma bagian TA, TB, TC pada seri Boma. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menurut Kuenen tahun 1957, istilah turbidit mewakili suatu endapan yang berasal dari arus turbid. Selain itu, Arnold Boma juga memperkenalkan facies turbidit vertikal yang kemudian dikenal dengan Boma sequence Boma tahun 1962. Dan juga dapat kami simpulkan bahwa hasil dari pengamatan yang dilakukan di 3 lintasan menunjukkan bahwa formasi halang disusun oleh facies conglomerate supported by fragment, massive sandstone, dan classic turbidit, model yang merupakan facies Walker, serta facies TA, TB, dan TC yang merupakan seri dari Boma. Sekian video dari kami, semoga teman-teman semua mendapatkan wawasan baru dari video kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.